Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi teman-teman tentang distress flare yang ada di Anjungan. Oke teman-teman ya, sebelumnya saya mau cerita dulu teman-teman, ceritanya waktu saya jadi Molim 3 di kapal saya saat itu ada inspeksi. Kemudian inspektor mempermasalahkan tentang inventory Molim 3, yang mana pada saat itu inventory saya untuk distress flare yang ada di Anjungan itu cuma ada roket parachute flare teman-teman ya, cuma ada ini roket parachute flare. Pada saat itu di kapal saya ada temuan dari inspektor bahwa di kapal saya itu di Anjungan cuma ada roket parachute flare, tidak ada red hand flare, kemudian buoyant smoke signalnya tidak ada. Jadi temuannya pada saat itu teman-teman ya, temuannya di Anjungan tidak ada red hand flare dan juga buoyant smoke signal. Jadi di Anjungan pada saat itu cuma ada roket parachute flare tertulis di inventory, dan juga di Anjungan aktualnya cuma ada roket parachute flare ya teman-teman ya. Jadi ceritanya pada saat itu kapal saya diinspeksi, kemudian ada temuan, saya sebagai Molim 3 pada saat itu dipanggil oleh inspektor. Biasalah teman-teman, inspektor ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh nggak jelas. Kenapa kamu Molim 3 nggak mengecek inventory kamu? Kenapa kamu nggak minta ke kantor kalau kalau red hand flare kamu nggak ada, kurang dan lain sebagainya? Nggak ada teman-teman ya, bukan kurang, benar-benar nggak ada. Kemudian juga kapten saya pada saat itu teman-teman ya, kapten kapal pada saat itu juga ngomel-ngomel, marah sama saya. Kamu ini gimana sih, kata kapten saya, Molim 3, kamu gimana sih, kenapa nggak kamu cek, katanya alat-alat kamu sudah tahu red hand flare, smoke signal nggak ada di Anjungan, kenapa kamu nggak minta? Seperti itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada saat kejadian itu saya sebagai Molim 3 saya santai aja. Serius, saya nggak bohong, saya santai aja. Dan juga saya mau cerita di sini teman-teman ya, atas tuduhan Molim 3 pada saat itu saya nggak mengecek inventory, atas tuduhan saya nggak mengecek. Kenapa saya nggak minta red hand flare, sudah tahu tidak ada di Anjungan, tidak ada smoke, kenapa saya nggak mau minta ke perusahaan? Tuduhan kapten saya dan juga inspektor seperti itu kepada saya teman-teman ya. Jadi pada saat itu teman-teman, penyelesaiannya ketika saya dipanggil, saya langsung ngomong ke inspektor. Saya bilang ke inspektor, oke Bapak, yang Bapak permasalahin adalah di Anjungan saya atau di inventory saya cuma ada roket parachute flare teman-teman ya, cuma ada ini. Jadi Bapak mempermasalahkan kapal saya ini kurang, tidak ada red hand flare dan juga smoke signal. Maka dari itu Bapak menganggap saya sebagai Molim 3 tidak becus, tidak mengecek, sehingga alat-alat atau distress flare di Anjungan itu tidak lengkap. Saya santai aja teman-teman, langsung saya bilang ke inspektor, saya bilang, Bapak bilang distress flare saya di Anjungan tidak lengkap. Bapak bilang di Anjungan kenapa tidak ada red hand flare, kenapa tidak ada smoke signal, kenapa kamu cuma ada roket parachute flare? Saya cuma bilang gini aja kawan-kawan sama inspektor itu. Sekarang saya tanya Bapak, kenapa di Anjungan itu harus ada red hand flare? Kenapa di Anjungan itu harus ada smoke signal? Sekarang saya tanya balik sama Bapak, sama inspektor pada saat itu teman-teman ya. Bapak bilang saya salah karena tidak ada red hand flare, karena tidak ada smoke signal. Sekarang saya tanya sama Bapak,
Saya bilang, di mana aturan kapal itu di anjungan harus ada red hand flare? Di mana aturannya? Kapal itu di anjungan harus ada smoke signal. Saya gituin teman-teman inspektornya. Wah, langsung dia kan, begitu saya jawab kayak gitu langsung ya begitulah, sambil kayak muka-muka kesel ngomel-ngomel saya tadi. Begitu saya tanya balik, coba Pak tunjukin sama saya di mana regulasinya, SOLAS mana atau aturan mana, coba tunjukin. Di anjungan itu harus ada red hand flare, smoke, seperti tuduhan Bapak tadi. Mana? Bapak menyalahkan saya, kenapa cuma ada nih roket parachute flare. Sekarang saya tanya, kenapa harus ada red hand flare, kenapa ada smoke signal? Saya gituin teman-teman. Ceritanya begitu saya ngomong kayak gitu, ya itulah, inspektornya nggak bisa jawab teman-teman. Inspektornya nggak bisa jawab, dia langsung terdiam. Saya tanya aturan, dia menginspeksi tapi nggak paham aturan, nggak ngerti aturan. Akhirnya dia terdiam. Langsung saya bilang, gini Pak, saya bilang sama inspektor, sama kapten saya juga, Pak Inspektor, sama kapten saya juga, saya kasih tahu, ini inventory saya, bukan saya nggak pernah cek, bukan saya yang nggak paham, bukan saya nggak pernah minta ke kantor, tapi yang namanya distress flare, saya bilang kayak gitu teman-teman, sama inspektor, sama kapten saya juga sekalian di situ. Tapi yang namanya distress flare di anjungan itu Pak, yang saya tahu sesuai dengan SOLAS, untuk distress flare di anjungan itu mandatorinya sesuai dengan SOLAS chapter 3 regulation 6 itu mengenai distress flare di anjungan itu tertulis cuma hanya ada 12 roket parachute flare yang harus dibawa, disimpan di anjungan kapal. Hanya roket parachute flare, nggak ada red hand flare, smoke, itu nggak ada aturannya harus ada di anjungan, kecuali di sekoci, kecuali di life raft. Iya betul, memang ada regulasinya itu. Saya bilang sama kapten saya, sama inspektornya juga, saya bilang, Pak, Bapak bilang tadi Bapak menyalahkan saya nggak pernah ngecek segala macam. Saya itu ngecek, saya sudah pastikan inventory saya itu sesuai dengan regulasi SOLAS. Masalah distress flare ini di anjungan itu cuma roket parachute flare 12 buah sesuai dengan SOLAS chapter 3 regulasi 6. Nah sekarang Bapak bilang saya salah, harus ada red hand flare, harus ada smoke. Sekarang tunjukin sama saya aturannya di mana. Waduh, itu teman-teman langsung berubah muka kapten saya sama inspektor saat itu. Nah yang paling lucunya teman-teman ya, inspektor sudah ngomel-ngomel ke saya juga punya kapten saat itu, bukannya membela malah ngomel juga ke saya. Sialan dalam hati saya waktu itu. Ya begitulah teman-teman kurang lebih ya. Akhirnya setelah itu teman-teman, inspektor dia tidak bisa teman-teman menjelaskan sama saya, tidak bisa menunjukkan regulasinya kenapa harus ada red hand flare, begitu juga kenapa harus ada buoyant smoke signal, sehingga dia bilang waktu itu ya udah katanya nanti ada kok, katanya regulasinya ada, saya lupa, nanti saya kirimkan katanya, nanti saya WA kan kata dia, nanti saya kasih informasikan lagi. Oke, saya bilang saya tunggu teman-teman. Akhirnya seperti itu teman-teman. Begitu ditunggu, dia cari itu katanya ada regulasinya, sampai selesai juga ya nggak ada teman-teman. Pura-pura bego aja dia, pura-pura nggak tahu. Akhirnya saya tanyalah sama kapten saya, Cap, gimana Cap informasinya sama inspektor itu, aturannya mana Cap? Saya bilang di anjungan itu harus ada red hand flare sama roket parachute flare. Iya kata kapten saya, tadi saya udah tanya masalah itu, jadi bagaimana Pak ini katanya temuan masalah red hand flare tadi. Ya, kata mereka iya katanya, ternyata ya memang bener nggak ada katanya, di anjungan itu tidak perlu katanya, hanya cukup roket parachute flare saja. Nah, akhirnya setelah inspektor macam betul naik ke atas kapal teman-teman, menyala-nyalakan saya sebagai Molim 3,
Akhirnya dia malu sendiri. Ternyata yang salah itu dia, bukan saya teman-teman. Sama kapten saya juga, itu kapten saat itu malu juga sama saya, karena dia udah ngomel-ngomel ke saya juga. Dia seakan-akan membenarkan inspektor itu teman-teman. Dia ngomel-ngomelin saya. Akhirnya kapten juga malu juga, dia berkeles lah, banyak omong lah, begini begitu apa, nggak peduli saya. Pokoknya jelas saya bilang, Cap, kita kerja Cap sesuai dengan peraturan, sesuai dengan regulasi. Untuk masalah alat keselamatan ini Cap, saya bilang sesuai dengan SOLAS. Saya nggak terima alasan siapapun, biasanya enggak. Saya kerja pakai aturan, saya bilang. Kalau mau menyanggah silakan tunjukin aturannya. Jadi ya akhirnya selesai masalahnya. Inspektor turun dengan malu teman-teman ya. Dia coba menyudutkan kita sebagai perwira Molim 3. Akhirnya dia sendiri yang tersudutkan. Begitupun kapten saya juga, yang sudah sok-sokan kapten, ngomel-ngomelin Molim 3-nya. Gak taunya dia sendiri teman-teman yang malu setelah itu teman-teman ya. Jadi ini barangnya. Jadi teman-teman, yang mau saya sharing, jika teman-teman masih ada yang belum tahu untuk mengenai distress flare itu teman-teman ya, atau juga ini teman-teman, distress flare itu kan ini apa, rocket parachute flare, kemudian red hand flare, kemudian smoke signal, itu distress flare teman-teman ya. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu, untuk distress flare di atas kapal itu adanya pertama di anjungan, kedua di skoci, ketiga di levra teman-teman ya. Nah masing-masing itu ada regulasinya teman-teman. Nah yang mau saya sharing sekarang ini mengenai distress flare yang ada di anjungan teman-teman ya, yang ada di anjungan. Untuk masalah di skoci dan di levra mungkin lain kali kita akan bahas teman-teman ya. Sekarang fokus di distress flare yang ada di anjungan teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, di anjungan itu distress flare itu sesuai dengan aturan SOLAS. Saya akan tunjukkan teman-teman ya aturannya, biar teman-teman paham, biar saya nggak omong kosong doang teman-teman ya. Saya tunjukin nih. Teman-teman, jadi ini teman-teman aturannya, bahwasannya distress flare SOLAS chapter 3 regulation 6, distress flare not less than 12 rocket parachute flares complying with the requirement of section 3.1 of the code shall be carried and be stowed on or near the navigation bridge. Oke teman-teman, jadi di sini sangat jelas untuk distress flare itu tidak kurang daripada 12 rocket parachute flare shall be, harus dibawa dan disimpan di atau di dekat navigation bridge atau di anjungan. Jadi di sini aturannya sangat jelas teman-teman ya. Mengenai distress flare itu cuma 12 rocket parachute flare yang ada di anjungan. Untuk smoke signal, untuk red hand flare itu tidak diwajibkan teman-teman ya, tidak diwajibkan. Sekali lagi saya bilang, untuk di anjungan distress flare itu hanya cukup 12 rocket parachute flare saja sesuai dengan SOLAS. Tidak ada aturan yang mewajibkan di anjungan itu harus ada red hand flare dan juga smoke signal teman-teman ya. Jadi seperti itu aturannya. Jadi kalau di atas kapal teman-teman nanti ada problem atau pertanyaan inspeksi mengenai masalah distress flare ini, silakan teman-teman tunjukkan aturan ini. Silakan teman-teman aplikasikan di atas kapal jumlah daripada distress flare itu sesuai dengan SOLAS aturan ini. Oke teman-teman, jadi sudah paham teman-teman ya. Jadi di anjungan itu cukup ada ini aja teman-teman. Nih cukup ada ini namanya rocket parachute flare. Oke, jadi cukup ada ini saja. Ini 12 buah nih, semuanya ini 12 nih ya teman-teman ya. Ini semuanya 12.
Jadi sesuai dengan Solas bahwa distress flare di anjungan itu cukup atau hanya aturannya hanya roket parachute flares. Tidak ada aturannya untuk di anjungan itu ada smoke signal dan juga red hand flare. Oke teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman calon perwira, calon Molim 3, ataupun bagi teman-teman Molim 3 barangkali yang belum tahu tentang regulasi aturan ini teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi untuk di anjungan teman-teman cukup sesuai dengan regulasinya, cukup red hand roket parachute flare saja teman-teman ya. Untuk red hand flare smoke itu tidak perlu kecuali di skoci dan juga di left raft. Nah teman-teman, jadi di anjungan itu teman-teman cuma ini aja nih, ada roket parachute flare, kemudian ada juga ini teman-teman, di anjungan itu ada juga nih land throwing. Oke, jadi di anjungan itu cuma ada roket sama land throwing aja nih, 4 biji teman-teman ya, bisa dilihat ya, ini ada land throwing 4 biji. Ini juga saya kasih tahu nih teman-teman regulasinya. Sebagai Molim 3 wajib tahu teman-teman ya. Nih land throwing appliances. Ini land throwing jumlahnya 4. Ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman, kenapa nih di atas kapal jumlahnya land throwing 4? Kenapa harus 4? Jawabannya ini teman-teman. Saya kasih tahu lagi nih regulasinya. Biar teman-teman kalau ditanya orang nggak usah bilang biasanya memang 4, dulu di kapal saya jumlahnya 4. Bukan begitu teman-teman ya. Tapi kalau ada pertanyaan, coba kenapa di atas kapal itu land throwingnya, atau berapa jumlah land throwing yang harus ada di atas kapal, saya tunjukin regulasinya teman-teman. Teman-teman, untuk land throwing appliances, oke teman-teman. Kalau untuk di Solasnya ini teman-teman, dia ada di Solas chapter 3 regulation 18 ini mengenai land throwing appliances. Tapi untuk penekanannya, detailnya teman-teman, itu ada di sini teman-teman, section 7.1 of the code. Jadi kita harus membuka LSA code teman-teman ya, untuk lebih jelas mengenai land throwing appliances. Ini saya sudah ada LSA code-nya teman-teman ya, buku LSA code-nya. Di sini sesuai dengan Solas 7.1 mengenai land throwing appliances. Bisa dibaca teman-teman. Di sini sangat jelas. Every land throwing appliances shall, teman-teman ya. 1. Be capable of throwing a line with reasonable accuracy. Dia harus mampu melemparkan tali dengan akurasi yang tepat teman-teman ya. Kemudian di sini ada nomor 2, not less than 4 projectiles each capable of carrying the line at least 230 meters in calm weather. Sorry teman-teman ya. Ini teman-teman jawabannya. Kenapa land throwing itu jumlahnya di atas kapal 4? Jawabannya ini, karena memang sesuai dengan Solas LSA code, untuk land throwing itu tidak kurang daripada 4 teman-teman ya. Ini not less than 4. Jadi kalau ditanya land throwing di atas kapal itu jumlahnya berapa, jawabannya ini teman-teman, tidak kurang daripada 4 ya, minimal 4. Tapi kalau mau lebih ya boleh teman-teman, yang penting tidak kurang daripada 4 atau 4. Oke teman-teman, untuk sementara sekian dulu ya sharing kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak ada maksud menggurui ataupun mengajari teman-teman. Saya cuma berbagi apa yang saya tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita maju bareng teman-teman, ayo kita pinter bareng, ayo kita sukses bareng. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.